Halo, selamat datang kembali di perkuliahan kita kalkulus diferensial. Pada pertemuan kali ini, di pertemuan kedua, kita akan bahas materi yang baru. Yang pertama, setelah kita di pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama kita sudah bahas mengenai kontrak kuliah dan materi-materi apa yang kita akan bahas selama satu pertemuan, selama satu mata kuliah ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas tentang sistem bilangan real. Tentunya mata bidang ilmu ini untuk sistem bilangan real ini bukan materi yang baru. Ini sudah dipelajari sejak SMP juga di SMA di jenjang sebelumnya. Nah, untuk sistem bilangan real ada macam-macam bilangan yang kita kenal dan yang paling pertama itu adalah bilangan asli atau disebut dengan bilangan natural. Nah, untuk himpunan bilangan asli ini dinotasikan dengan N yang beranggotakan bilangan asli yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, sehingga himpunan bilangan asli itu dinotasikan dengan himpunan bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Bilangan asli ini juga memenuhi sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Dengan kata lain, ketika kita ambil dua bilangan secara acak dari bilangan asli itu sendiri, kita jumlahkan akan menghasilkan bilangan asli dari himpunan bilangan asli itu sendiri. Begitupun juga dengan perkalian, kalau kita ambil secara acak dua bilangan secara baik itu bilangan A maupun B, lalu kita kalikan akan menghasilkan suatu bilangan yang berasal dari himpunan bilangan asli itu sendiri. Jika itu memenuhi maka itu dinamakan sifat tertutup. Selain bilangan asli ada macam-macam bilangan yang kita akan pelajari dalam sistem bilangan real, yaitu ada bilangan bulat atau integer, yaitu bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan positif, dan bilangan negatif, di mana semua bilangan negatif dan positif itu tidak termasuk bilangan pecahan seperti bilangan desimal ataupun bilangan dalam bentuk pecahan. Lalu yang berikutnya ada bilangan rasional, yaitu bilangan yang bisa dibentuk dalam A per B, di mana A dan B-nya itu adalah bilangan bulat dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Yang keempat tadi itu adalah bilangan irasional, yaitu semua bilangan yang kita tidak bisa bentuk dalam A per B. Misalkan di situ akar 2. Akar 2 itu menghasilkan 1, sekian 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 begitu panjang sehingga bilangan itu kita tidak menghasilkan suatu bilangan yang kita bentuk dalam A per B gitu. Sehingga bilangan-bilangan seperti akar 2, akar 3, pi dan lain sebagainya itu disebut sebagai bilangan irasional. Dari gabungan antara bilangan rasional dan bilangan irasional ini disebut sebagai bilangan real. Jadi secara keseluruhan itu disebut sebagai sistem bilangan real. Nah, untuk lebih mengenal tentang bilangan real itu bisa kita membayangkan sebuah garis bilangan. Jadi kalau kita tarik panjang, memperpanjang ke kiri dan ke kanan itu sebuah garis bilangan, itu semua bilangan yang terkandung di dalamnya itu adalah semuanya adalah bilangan real, termasuk pi, akar dan lain-lain. Lalu yang berikutnya kita akan mempelajari tentang operasi bilangan real. Nah, bilangan real ini kita bisa memperlakukan beberapa operasi. Yang paling dasar itu ada 4 operasi, yaitu operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, ada operasi perkalian, dan operasi pembagian. Jika A tambah B itu menghasilkan bilangan real juga, maka operasi penjumlahan itu berlaku terhadap operasi penjumlahan itu berlaku terhadap bilangan real. Begitu juga pengurangan. Jika kita ambil secara acak dua bilangan A dan B, lalu kita kurangkan dan akan menghasilkan bilangan real atau hasilnya itu adalah elemen bilangan real, maka operasi itu terhadap bilangan real juga berlaku. Begitupun juga untuk perkalian dan pembagian. Namun ada syarat khusus untuk pembagian di mana B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jika B-nya itu akan sama dengan 0, maka itu tidak akan terdefinisi seperti itu. Lalu yang berikutnya kita akan mempelajari mengenai sifat-sifat operasi bilangan real.
Sifat operasi bilangan yang pertama itu adalah komutatif. Nah, komutatif itu berlaku untuk dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Jika dua bilangan A dan B, jika dijumlahkan A tambah B, itu akan sama dengan B tambah A. Begitu juga perkalian, jika A kali B, itu akan sama dengan B kali A. Lalu yang berikutnya ada asosiatif, ada sifat distributif, ada identitas, dan ada inverse. Tentunya untuk sifat-sifat ini bukan hal yang baru untuk adik-adik, ini sudah dipelajari sejak SMP juga di SMA. Lalu yang berikutnya ada sifat distributif. Dari dua operasi tadi, ada operasi penjumlahan dan perkalian, lalu menggabungkan kedua operasi itu ke dalam satu sifat yang dinamakan dengan sifat distributif, di mana jika kita kalikan satu bilangan itu terhadap hasil penjumlahan dua bilangan, misalkan A dikali dengan B tambah C, itu sama saja ketika A dikalikan dengan B dan lalu dijumlahkan dengan A, hasil perkalian A kali C. Distributif ini terbagi atas dua bagian, bisa juga distributif kiri maupun juga distributif kanan. Lalu juga untuk pengurangan berlaku juga, misalkan A kali B kurang C, itu berlaku A kali B dikurangi dengan A kali C. Seperti contoh yang tertera di sini, yaitu 2 kali 3 tambah 4 itu sama saja dengan 2 kali 3 ditambah dengan 2 kali 4, sama-sama menghasilkan 12. Begitupun juga dengan contoh yang kedua. Lalu yang berikutnya kita akan sifat-sifat bilangan real lainnya. Kalau tadi semuanya berkaitan dengan persamaan, lalu kali ini kita akan bahas sedikit tentang pertidaksamaan. Nah, sifat bilangan real terhadap pertidaksamaan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada trikotomi. Nah, trikotomi ini berarti jika X dan Y itu merupakan bilangan real, maka terdapat salah satu di antara bilangan kemungkinan berikut yang berlaku. Kalau bukan, yang pertama itu X lebih besar dari Y. Kalau bukan X lebih besar dari Y, maka bisa X itu lebih kecil dari Y, atau X sama dengan Y. Jadi kalau kita ambil secara acak dua bilangan yang berbeda dalam semua bilangan real itu, kemungkinan akan terjadi salah satunya. Itu bisa yang pertama, kedua, atau yang ketiga. Lalu yang berikutnya ada ketransitifan. Nah, ketransitifan ini misalkan kita ambil dua bilangan, jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka bisa disimpulkan bahwa X itu lebih kecil dari Z. Lalu yang berikutnya ada penjumlahan. Nah, jika X itu lebih kecil Y, maka akan sama ketika X itu ditambahkan dengan Z lebih kecil dari Y ditambahkan dengan Z. Dengan kata lain, kedua pertidaksamaan ini akan ekivalen ketika dijumlahkan dengan satu bilangan yang sama kedua sisinya, yaitu bilangan Z. Untuk perkalian sedikit berbeda. Misalkan ada dua bilangan X dan Y, lalu kita akan kalikan terhadap kedua sisinya, kedua sisi pertidaksamaan ini. Nah, misalkan kalau Z-nya itu lebih besar dari 0, maka X kecil Y itu sama saja dengan Z kali X lebih kecil dari Z kali Y. Akan tetapi jika Z-nya itu lebih kecil 0, maka X lebih kecil Z-nya itu akan berubah menjadi Z kali X lebih besar dari Z kali Y. Kalau tadinya itu tandanya tidak berubah, kalau perkalian itu kedua sisinya dikalikan dengan bilangan yang sama, di mana bilangan itu lebih besar dari 0, maka tandanya itu tidak berubah, sama saja, sama-sama lebih kecil. Akan tetapi jika bilangannya itu lebih kecil dari 0, yang dikalikan kedua sisi pertidaksamaan, maka tandanya berubah. Yang awalnya itu X lebih kecil dari Y akan berubah menjadi tanda lebih besar. Oke. Demikian untuk materi di pertemuan kali ini.
Untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk pada ruang diskusi. Silahkan akses di ruang diskusi, dan di sana saya sudah upload beberapa tugas yang menjadi bahan diskusi kita. Nanti di LMS itu silahkan akses masing-masing. Untuk pertemuan kali ini sampai di sini, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.